Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana di Indonesia dengan judul Masalah Delik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah delik. Yang pertama, pengertian delik. Delik berasal dari kata Latin delictum, yang berarti perbuatan yang salah. Dalam hukum pidana Indonesia, delik identik dengan tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang pelanggarannya dikenakan sanksi pidana. Menurut Muljatno, delik adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa yang melanggarnya. Yang kedua, unsur-unsur delik. Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai delik, harus memenuhi unsur-unsur pokok, yaitu yang pertama, perbuatan manusia harus dilakukan oleh orang sebagai subjek hukum. Yang kedua, dapat berupa aksi, yaitu komisi, atau kelalaian atau tindak pidana, yaitu omisi. Yang kedua, sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum yang pertama yaitu perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Yang kedua, bisa bersifat formil, yaitu bertentangan dengan peraturan tertulis, atau material, yaitu bertentangan dengan asas atau nilai keadilan umum. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesalahan. Terdiri dari dolus atau kesengajaan, dan yang kedua culpa yaitu kelalaian. Selanjutnya harus ada kemampuan bertanggung jawab dan kesadaran akan akibat perbuatan. Selanjutnya yang keempat, kemampuan bertanggung jawab, yaitu pelaku harus dalam keadaan mampu bertanggung jawab secara hukum, misalnya bukan anak di bawah umur atau orang yang mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya yaitu klasifikasi delik. Delik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan bentuk kesalahan. Yaitu yang pertama, delik dolus, dilakukan dengan niat atau sengaja, contoh pembunuhan. Yang kedua, delik culpa, dilakukan karena kelalaian, contohnya dilakukan kecelakaan lalu lintas karena kecerobohan mengemudi. Yang kedua, berdasarkan bentuk perbuatan. Yang pertama, delik komisi atau perbuatan aktif, yaitu pelaku melakukan sesuatu yang dilarang, contohnya mencuri, membunuh. Yang kedua, delik omisi atau perbuatan pasif, yaitu pelaku tidak melakukan sesuatu yang wajib dilakukan, contoh orang tua tidak memberi makan anak hingga meninggal. Selanjutnya, berdasarkan wujud akibat. Yang pertama yaitu delik formil, adalah cukup terjadi perbuatan yang dilarang tanpa perlu akibat tertentu, contoh pemalsuan surat. Dan yang kedua, delik material, yaitu harus timbul akibat tertentu, contohnya pembunuhan, harus terbukti ada yang meninggal. Selanjutnya yang keempat yaitu berdasarkan inisiatif penuntutan, yaitu yang pertama delik biasa, yaitu dapat dituntut tanpa laporan, contoh pembunuhan dan pencurian. Yang kedua, delik aduan, yaitu harus ada laporan dari pihak yang dirugikan, contohnya perzinahan atau pencemaran nama baik. Yang selanjutnya, nomor 5 adalah berdasarkan subjek. Yang pertama, delik umum, yaitu dapat dilakukan oleh siapa saja. Dan yang kedua, delik khusus, yaitu hanya dapat dilakukan oleh subjek tertentu. Selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam delik. Masalah delik dalam hukum pidana bukan hanya terletak pada pelaku dan perbuatan, tetapi juga dalam aspek normatif dan praktis. Berikut adalah beberapa permasalahan utamanya. Yang pertama, masalah rumusan undang-undang. Banyak pasal pidana disusun dengan rumusan yang multitafsir atau kabur. Contohnya adalah kata kesusilaan dalam pasal 281 KUHP dapat ditafsirkan berbeda-beda. Yang kedua, masalah unsur melawan hukum.
Perdebatan apakah semua perbuatan pidana harus bersifat melawan hukum material atau cukup formil. Dalam jurisprudensi sering digunakan pendekatan material untuk menilai apakah suatu perbuatan benar-benar pantas dipidana, misalnya karena pembenaran keadaan darurat atau pembelaan terpaksa. Yang ketiga, masalah pertanggungjawaban pidana, yaitu siapa yang layak dijadikan subjek hukum, apakah anak-anak atau orang dengan gangguan jiwa atau korporasi atau badan hukum. Ini menimbulkan masalah dalam penerapan pidana, termasuk pengaturan pidana alternatif. Selanjutnya, yang keempat adalah masalah percobaan dan penyertaan. Percobaan yaitu apakah perbuatan yang belum selesai bisa dihukum. KUHP mengatur bahwa percobaan yang sudah mulai dilaksanakan dapat dihukum jika niat jelas dan ada permulaan pelaksanaan. Yang kedua, penyertaan, yaitu menentukan siapa pelaku utama, pembantu, penyuruh, dan sebagainya. Masalah muncul jika peran masing-masing tidak jelas. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu masalah delik khusus. Dalam delik tertentu, subjek hukum harus memenuhi syarat khusus, misalnya pejabat negara, dokter, atau pengusaha. Dan selanjutnya yaitu timbul masalah jika kedudukan pelaku diperdebatkan apakah sesuai syarat delik khusus tertentu. Selanjutnya yaitu contoh kasus dalam jenis delik formil. Contoh pasalnya yaitu pasal 263 KUHP yang menjelaskan pemalsuan cukup dilihat dari pembuatan dokumen, tidak perlu akibat. Contoh yang selanjutnya dari delik material, contoh pasalnya pasal 338 KUHP, yaitu harus ada akibat, yaitu kematian orang lain. Dan contoh yang selanjutnya yaitu contoh delik aduan, contoh pasal 286 KUHP, yaitu hanya bisa ditindak jika ada laporan dari pasangan sah. Jadi kesimpulannya yaitu delik adalah konsep sentral dalam hukum pidana. Pemahaman tentang unsur, jenis, dan masalah delik sangat penting untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan tepat sasaran. Terakhir, masalah delik mencerminkan tantangan nyata dalam formulasi undang-undang penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.